warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh kepanitiaan di National Conference of Industry, Engineering and Technology tahun 2020 di jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Semarang. Pada kesempatan di presentasi hari ini, izinkan kami untuk mempresentasikan dari riset kami tentang desain optimasi load frequency control pada pembangkit listrik tenaga mikrohidro dengan modified Firefly algorithm. Pada presentasi ini, kami memakai keyword adalah di pembangkit listrik tenaga mikrohidro, terus di SMASH, terus modified Firefly algorithm. Perlu kita ketahui bahwa energi sekarang atau yang digunakan sekarang di banyak negara itu semua berbasis kebanyakan berbasis energi fosil. Kita ketahui bahwa energi fosil ini adalah sangat tidak ramah lingkungan karena memang sumber energinya juga sebagai bahan bakarnya terbatas dan sangat tidak efisien karena untuk jangka waktu yang jangka panjang tentunya akan berdampak pada lingkungan. Baik, pada kesempatan hari ini bahwa perkembangan energi sekarang sudah mulai bergeser pemanfaatan energi ramah lingkungan atau yang dikenal dengan renewable energy. Pada riset ini kami mengambil bidang renewable energy pada pembangkit listrik mikrohidro. Kita ketahui bahwa kebutuhan akan power quality di PT-LMH memang menjadi suatu kebutuhan yang sangat signifikan, di mana kita ketahui bahwa karakteristik pada pembangkit listrik mikrohidro itu sangat tergantung pada pemakaian konsumen. Apabila pemakaian konsumen itu mengalami kekosongan atau ada pergeseran beban, maka akan terjadi perbedaan frekuensi di beban juga frekuensi di pembangkit. Tentunya ini tidak diinginkan. Untuk menjaga itu semuanya, maka kita perlu mendesain tentang load frequency control yang optimal. Ini adalah diagram dari Sika Card tentang riset penelitian tentang kestabilan sistem tenaga listrik, di mana kestabilan listrik bisa dilihat dari sudut rotor, kestabilan frekuensi, dan kestabilan tegangan. Pada riset ini kami mengambil pada sisi kestabilan di frekuensi. Tujuan dari riset ini adalah bagaimana pemasangan superconducting magnetic energy storage atau SMASH pada sistem pembangkit listrik tenaga mikrohidro sebagai load frequency control. Mengaplikasikan modified Firefly algorithm atau MFA dalam penalaan parameter-parameter kendali superconducting magnet energy storage. Ini guideline riset kami. Di riset kami ini kami menggunakan alat bantu untuk simulasi menggunakan MATLAB Simulink. Yang kedua untuk pengendalian kami menggunakan SMASH dan VI. Analisa dilakukan pada plan pembangkit listrik mikrohidro. Terus metode yang kami gunakan adalah menggunakan modified Firefly algorithm. Ini adalah pemodelan sistem dari mikrohidro. Ini adalah blok-blok sistem dari mulai inflow, dari debit air, dari sistem generator, dari servo motor, ada generator induksi, ada turbin air, ada pendeteksi error, dan juga ada di sini adalah perubahan beban yang mungkin terjadi di lapangan. Dan ini adalah gambaran dari superconducting magnetic energy storage atau SMASH, di mana bahwa SMASH ini adalah sebuah kumparan superkonduktor yang mampu menyimpan energi listrik dalam medan magnet yang dihasilkan dari arus DC yang melaluinya. Ini konstruksi secara utuh. Di sini ada kumparan SMASH, ada cryogenic atau sistem pendingin. Terus di sini ada power conditioning system atau PCI. Terus bagaimana penggambaran dari superconducting itu kalau digambarkan dengan blok, sistem bloknya. Ini adalah blok dari SMASH, diagramnya. Terus bagaimana kalau SMASH itu kita install ke dalam blok dari pembangkit listrik mikrohidro. Ini kita lihat di sini yang di
beri garis merah putus-putus, SMES terinstall di PLTH. Terus bagaimana peran dari modified Firefly? Di mana kita ketahui bahwa Firefly algorithm adalah algoritma meta-heuristik yang terinspirasi dari karakteristik kunang-kunang. Algoritma ini pertama ditemukan oleh Dr. Xin-Si Yang di University Cambridge pada tahun 2007. Ini adalah persamaan dari standar dari Firefly algorithm. Terus pada modified ini kita coba mensimpelkan dari persamaan yang ada. Dan kita ketahui bahwa dari masing-masing variabel itu, bahwa variabel xi dan xg itu mewakili kunang-kunang yang cerah dan posisi kunang-kunang yang lebih cerah. Terus variabel beta adalah faktor dari daya tarik kunang-kunang, variabel gamma adalah koefisien penyerapan cahaya, dan variabel alpha adalah mewakili koefisien random, dan variabel Euler adalah merepresentasikan vektor random. Ini adalah aliran daya atau aliran flow dari start sampai akhir riset di dalam penalaan peran FA di dalam penalaan di SMES dan VI-nya. Terus bagaimana kalau sistem itu kita coba disimulasikan, peran dari masing-masing kontrol kita memperbandingkan, kita lihat dari hasil simulasi mikrohidro dengan tidak terkontrol atau tidak dikendalikan. Ini adalah blok dari sistem mikrohidro yang tidak terkontrol. Ini adalah grafik dari respon frekuensi pembangkit mikrohidro tanpa kendali. Kita melihat di sini ada overshoot sebesar minus 0,0328 dan settling time ada 7,26. Terus kita lihat juga bagaimana kalau mikrohidro kita kendalikan dengan VI. Kita pasang PI di sini. Kita bisa melihat bagaimana hasil dari respon frekuensi pembangkit mikrohidro dengan VI. Kita lihat grafiknya bagus, ada overshoot, dan kita lihat sistem cepat masuk pada stabil, kondisi mantap pada waktu 13,577 detik dengan overshoot di minus 0,0212 dan 0,006554. Terus kita coba lihat kalau sistem mikrohidro kita pasang dengan install dengan SMES untuk mengendalikan sistemnya. Ini SMES dipasang di sini, diinstal di sistem mikrohidro. Terus hasilnya bisa kita lihat membutuhkan waktu panjang SMES untuk bisa stabil mencapai titik steady state-nya. Dan bagaimana kalau keduanya antara SMES dan PI kita gabung ke dalam sistem sebagai pengendali, dan kita coba besaran-besaran dari SMES dan PI kita tune dengan menggunakan modified Firefly, dan ini adalah hasilnya. Ini hasil respon frekuensinya dari mikrohidro yang dengan PI dan yang ditala dengan MFA. Dan kita bisa melihat dari model-model dari sistem yang tidak terkendali dengan PI dengan SMES dan PI dengan SMES yang dikendali dengan MFA. Ini adalah model subsistemnya mikrohidro. Kita lihat komparasi dari respon frekuensi pembangkit. Kita lihat di sini. Ini yang warna orange adalah uncontrolled, yang ungu ini adalah SMES, terus yang biru muda ini adalah dengan PI, yang ini adalah PI SMES yang ditala dengan menggunakan modified Firefly. Di sini waktu yang dibutuhkan cepat sekitar 4,532. Dari rangkaian simulasi penggunaan metode MFI untuk penalaan besaran-besaran dari SMES dan PI, maka dapat disimpulkan bahwa hasil simulasi dapat dihasilkan nilai parameter kontrol yang optimal dari pembangkit perangkat kontrol superconducting magnetic energy storage dan PI menggunakan modified Firefly algorithm sebagai alat peneliti atau alat penelitian. Terus hasil simulasi dengan penalaan besaran
besaran dari key smash adalah 87,438, terus nilai TY adalah 9,036, nilai TCI adalah 0,025, dan besaran-besaran nilai dari proporsional ditala dengan MFI adalah 7,8593, dan besaran dari integratifnya adalah 6,588. Melalui penggunaan SMASH untuk penyimpanan energi dalam sistem kendali frekuensi beban, sistem pembangkit mikrohidro dapat meningkatkan respon frekuensi dibandingkan dengan penyimpanan lainnya. Dan ini dapat ditunjukkan dengan waktu penyesuaian yang tercepat di 4,56 detik. Nilai penyesuaian tercepat kelebihan adalah di minus 0,0054. Itulah nilai waktu yang tercepat dari menggunakan ditala dengan MVA, dan perannya sangat besar untuk respon frekuensinya. Dan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh panitia atas kesempatannya. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.